Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nantinya saat pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik Bapak, tanya dulu ya ke teman-teman kelas 11 IPA 2 ini, adakah yang izin, sakit, atau tanpa keterangan? Sekali lagi, kelas IPA 2 ini ada yang izin, sakit, atau tanpa keterangan? Masuk semua? Baik, alhamdulillah kalau masuk semua berarti menandakan kalau anak-anak kelas 11 IPA 1 ini dalam keadaan sehat semua dan dalam keadaan siap, dalam keadaan fokus untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Nah, sesuai dengan yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang teks resensi, meliputi pengertian, kemudian kebahasaan dari teks resensi, kemudian struktur dari teks resensi, dan jenis-jenis dari teks resensi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks resensi yang baik dan benar. Nah, sebelum Bapak melangkah lebih jauh tentang materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan mencoba untuk mengulas pengetahuan anak-anak terkait materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, Bapak tanya ke teman-teman ya, apa pengertian dari teks resensi? Silahkan kalau yang bisa langsung angkat tangan dan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak ulangi sekali lagi, apa pengertian dari teks resensi? Satu kelas tidak ada yang bisa ini. Nah, baik, kalau belum bisa Bapak ulangi sekali lagi, tapi sebelumnya anak-anak siapkan dulu buku beserta alat tulisnya. Bapak harap materi yang Bapak sampaikan ini anak-anak perhatikan dengan fokus, dengan seksama, dan catat hal-hal yang penting karena materi ini akan keluar besok di soal UAS. Nah, sekali lagi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini harap disimak dengan baik dan dicatat hal-hal yang penting karena materi ini akan keluar besok di soal UAS. Nah, baik Bapak, coba terangkan sekali lagi ya terkait teks resensi. Jadi, teks resensi itu adalah teks yang berisi penjelasan isi buku yang di dalamnya juga memuat tentang kelebihan dan kelemahan buku. Jadi, teks resensi itu berisi tentang gambaran umum atau isi secara keseluruhan dari buku. Tetapi teks resensi ini biasanya singkat. Jadi isi yang ada di teks resensi ini harus mewakili keseluruhan atau makna dari buku itu. Nah, kemudian di teks resensi ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang dimuat dalam teks resensi ini bisa tentang cerita yang menarik di dalam bukunya atau konten yang bermanfaat yang termuat dalam bukunya. Kemudian tema yang diangkat dalam bukunya itu adalah tema yang terbaru sesuai dengan masalah-masalah terkini atau amanat yang ingin disampaikan dalam buku tersebut relevan dengan kejadian-kejadian yang masih terbaru, seperti itu. Kemudian kelemahan-kelemahan yang dapat dimuat dalam teks resensi ini biasanya terkait
tentang layout buku atau tata letak dari buku yang masih kurang rapi, kemudian sampul buku yang kurang baik, semisal sampulnya terlalu tipis, warnanya eh, kurang tajam, ataupun harga dari buku ini mahal. Nah, seperti itu dari kelemahan-kelemahan yang mungkin termuat dalam teks resensi. Nah, baik, sesuai yang telah Bapak sampaikan di awal tadi pembelajaran bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menulis teks resensi yang baik dan benar. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang bagaimana cara menulis teks resensi yang baik dan benar, Bapak akan mencoba untuk menjelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teks resensi. Jadi ada 5 unsur yang terdapat dalam teks resensi. Yang pertama yaitu judul, yang kedua data buku, yang ketiga pendahuluan, yang keempat tubuh atau pernyataan, dan yang kelima adalah penutup. Baik, Bapak ulangi sekali lagi. Jadi ada 5 unsur yang terdapat dalam teks resensi. Yang pertama yaitu judul, yang kedua data buku, yang ketiga pendahuluan, yang keempat pernyataan atau tubuh, dan yang kelima adalah penutup. Nah, Bapak akan coba untuk menjelaskan satu-satu dari unsur resensi tersebut. Yang pertama judul. Nah, menariknya dalam teks resensi ini ada 2 judul. Judul yang pertama adalah judul yang kalian buat, dan yang kedua adalah judul asli dari buku tersebut. Nah, Bapak contohkan ya, mungkin judul dalam teks resensi bisa seperti ini: kritik sosial yang terdapat dalam buku dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Nah, jadi terdapat 2 judul anak-anak. Yang pertama yaitu kritik sosial, yaitu judul yang anak-anak tentukan, dan yang kedua adalah judul asli dari buku yang akan diresensi, yaitu novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, seperti itu. Nah, judul ini harus menarik, harus singkat, padat, jelas, dan menarik. Artinya ketika pembaca ini membaca judul dari resensi buku yang anak-anak tulis, pembaca itu langsung penasaran dan langsung tertarik ingin membaca resensi yang anak-anak tulis tersebut. Jadi usahakan untuk judul dari sebuah resensi ini jangan terlalu panjang, tapi singkat saja, namun bisa mewakili atau mengundang daya tarik pembaca. Yang kedua adalah data buku. Jadi data buku ini bisa meliputi nama penulis, nama penerbit, lokasi terbit, kemudian tebal buku atau jumlah halaman, dan yang kemudian adalah harga buku. Jadi data buku ini perlu dicantumkan dalam sebuah teks resensi seperti itu. Dan unsur yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini buatlah semenarik mungkin. Jadi ketika pembaca ini membaca pendahuluan dari teks resensi yang anak-anak tulis, pembaca ini langsung merasa seperti tertarik atau menemukan sesuatu hal lain sesuatu hal lain atau sesuatu hal yang unik, seperti itu. Tujuannya apa? Karena pendahuluan ini sangat penting sekali. Ketika pendahuluan ini sudah mampu untuk menarik minat pembaca, maka pembaca biasanya akan membaca sampai akhir. Tetapi beda lagi ketika pendahuluan ini dirasa biasa-biasa saja, minat pembaca untuk melanjutkan teks resensi yang anak-anak tulis ini menjadi berkurang sekali. Jadi untuk pendahuluan ini harap untuk singkat, padat, jelas, unik, dan Bapak menyarankan tidak usah panjang-panjang, cukup 1-2 paragraf saja, tapi buatlah efek yang semenarik mungkin. Unsur yang keempat adalah tubuh atau pernyataan. Nah, tubuh atau pernyataan ini berisi penjelasan
penjelasan menyeluruh tentang isi buku mulai dari kekurangan hingga kelebihan. Nah, tadi hal-hal menarik yang disampaikan dalam pendahuluan bisa dijelaskan dalam tubuh atau pernyataan ini. Kalau bahasa yang digunakan dalam tubuh atau pernyataan ini, teman-teman tinggal menjelaskan dari pendahuluan yang telah anak-anak buat. Yang kelima adalah penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan atau ringkasan singkat tentang buku yang anak-anak resensi. Jadi ringkasan singkat ini hendaknya berisi kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian berikan kalimat yang sifatnya persuasif. Persuasif artinya apa? Artinya ajakan. Jadi sebisa mungkin anak-anak menggunakan kalimat ajakan pada penutup ini agar para pembaca itu menjadi tertarik untuk membaca buku yang anak-anak resensi, seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang cara menulis teks resensi yang baik dan benar. Nah, perlu anak-anak ketahui ada beberapa cara yang dapat anak-anak gunakan sebelum atau ketika anak-anak ingin menulis teks resensi. Nah, cara-cara ini Bapak harap anak-anak dapat mengartikan dengan baik, dengan seksama, dan catat setiap cara-cara yang Bapak sampaikan, karena cara-cara ini merupakan cara-cara yang penting agar anak-anak nantinya ketika mendapat tugas untuk membuat teks resensi, anak-anak tidak kerja 2 kali, tidak terlalu capek atau tidak terlalu ribet ketika ingin menulis teks resensi, karena anak-anak sudah mendapatkan cara-cara yang itu dari Bapak. Nah, kebiasaan yang sering terjadi baik itu untuk anak sekolah maupun untuk Bapak sendiri ketika mendapat tugas untuk meringkas atau memberikan pendapat atau komentar dan hal yang lainnya adalah kita langsung membaca teks yang akan kita ulas. Nah, ini sebetulnya langkah yang boleh-boleh saja, tetapi nantinya ketika anak-anak langsung membaca teks yang ingin anak-anak ulas atau teks yang ingin anak-anak resensi, ketika anak-anak ingin mencoba untuk menuliskan apa isi yang terdapat dalam buku tersebut, biasanya kita akan lupa karena kita tidak mencatat hal-hal penting terlebih dahulu yang terdapat pada buku tersebut. Nah, berikut ini adalah cara yang mungkin cara jitu yang bisa anak gunakan sebelum anak-anak meresensi buku. Nah, yang pertama yaitu siapkan alat tulis terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting ini sangat penting. Siapkan alat tulis terlebih dahulu mulai dari stabilo, pembatas buku, ballpoint, ataupun kertas. Nah, stabilo ini bertujuan untuk menandai hal-hal penting yang terdapat dalam buku. Nah, ketika anak-anak tidak ingin menulis atau menyalin kembali tulisan yang ada di buku, anak-anak cukup menandai hal-hal penting yang ada di buku tersebut dengan stabilo. Kemudian tandai bagian penting itu dengan kertas pembatas, seperti itu. Nah, yang kedua, setelah menyiapkan alat-alat tulis, kemudian baca buku yang akan diresensi dengan seksama. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Ketika anak-anak membaca buku, tetapi anak-anak sudah menyiapkan alat tulis, anak-anak nanti ketika menemukan hal-hal penting atau hal-hal menarik yang ada dalam buku, anak-anak cukup menandai atau menulis hal tersebut di kertas. Jadi anak-anak nanti ketika ingin menuliskan kembali buku tersebut menjadi teks resensi, anak-anak tidak lupa hal-hal penting yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, yang ketiga, catat atau tandai bagian-bagian penting yang terdapat pada buku. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, setelah menyiapkan alat tulis, kemudian membaca, nah anak-anak tinggal mencatat atau menandai hal-hal penting yang terdapat dalam buku. Yang keempat,
kumpulkan bagian-bagian penting tersebut menjadi satu. Nah, setelah anak-anak selesai membaca buku dan selesai menandai hal-hal penting atau mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam buku tersebut, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan hal-hal penting tersebut menjadi satu. Nah, langkah yang kelima adalah pilih bagian-bagian atau data yang paling menarik. Nah, tentunya ketika bagian-bagian menarik atau data-data menarik yang terdapat dalam buku tersebut dikumpulkan menjadi satu, tentunya ada data yang kembar atau bagian-bagian kembar. Nah, anak-anak cukup memilih data yang memilih salah satu saja dan pilih yang paling menarik, karena teks resensi ini sifatnya tidak terlalu panjang. Jadi di sini perlu sekali ketelitian dari anak-anak untuk memilih bagian-bagian mana saja yang ingin anak-anak cantumkan dalam teks resensi. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih judul resensi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa di dalam teks resensi itu ada 2 judul. Yang pertama judul dari kalian sendiri terkait teks resensi, dan yang kedua adalah judul dari buku yang diresensi. Nah, poin pentingnya adalah anak-anak harus bisa menentukan judul menarik dari teks resensi agar mampu menarik minat pembaca. Yang ketujuh adalah mulai merangkai data-data yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Nah, tadi kan anak-anak sudah memilih data yang dirasa paling menarik. Nah, sekarang anak-anak coba untuk merangkai data tersebut menggunakan bahasa sendiri. Yang kedelapan, beri kesimpulan di akhir resensi dengan bahasa yang persuasif. Nah, kesimpulan ini berisi cukup 1 atau 2 paragraf saja, berisi tentang ringkasan singkat dengan menggunakan bahasa yang persuasif, artinya bahasa yang mengajak para pembaca agar membaca tulisan tersebut. Yang kesembilan, baca kembali hasil resensi. Nah, ini penting sekali bagi anak-anak ketika anak-anak merasa bahwa anak-anak telah menyelesaikan menulis teks resensi. Nah, membaca kembali hasil resensi ini bertujuan untuk menyunting atau mengoreksi kata-kata yang kurang tepat, tanda baca yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-10, perbaiki kata atau kalimat yang kurang tepat. Nah, setelah teman-teman menyunting hasil teks resensi teman-teman itu sendiri, nah, langkah yang selanjutnya adalah memperbaiki agar tulisan atau hasil teks resensi dari teman-teman itu menjadi lebih baik. Yang ke-11, jika teman-teman sudah yakin dengan hasil teks resensi yang teman-teman buat, teman-teman bisa membagikan tulisan teman-teman kepada halayak umum. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ya anak-anak. Jadi ada 11 langkah 11 langkah menulis teks resensi yang baik dan benar. Baik anak-anak, jadi itu ya materi pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu ada 5 unsur yang terdapat dalam teks resensi. Yang pertama yaitu judul, yang kemudian data buku, yang ketiga pendahuluan, yang keempat tubuh atau pernyataan, dan yang kelima adalah penutup. Sedangkan ada 11 cara dalam menulis teks resensi. Yang pertama, menyiapkan alat tulis. Yang kedua, membaca buku yang ingin diresensi. Yang ketiga, mencatat atau menandai hal-hal penting yang terdapat dalam buku. Yang keempat, mengumpulkan bagian-bagian yang penting. Yang kelima, mereduksi data-data yang penting. Yang keenam, memilih judul. Yang ketujuh, mulai merangkai data-data yang penting menggunakan bahasa sendiri. Yang kedelapan, beri kesimpulan dengan bahasa yang persuasif. Yang ke-9, membaca kembali atau menyunting. Yang ke-10, memperbaiki kata atau kalimat yang kurang tepat. Dan yang ke-11 adalah membagikan hasil tulisan resensi kita kepada orang lain. Nah,
Baik untuk tugas teman-teman pada minggu setelah ini kita masih akan mempelajari teks resensi, tetapi besok jadwalnya adalah presentasi dari teman-teman. Jadi Bapak akan membagi kelas 11 IPA 2 ini menjadi 5 kelompok. Jadi untuk pembagian kelompoknya nanti Bapak bagikan di grup WhatsApp. Kemudian setiap kelompok nanti tugasnya akan meresensi satu buku. Nah, buku apa yang akan diresensi? Nah, nanti Bapak akan informasikan kembali di grup WhatsApp juga. Nah, tugas dari teman-teman yaitu setelah nanti teman-teman berkelompok, nanti teman-teman membuat teks resensi secara berkelompok, dan minggu depan setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nah, bagi 4 kelompok yang di belakang yang tidak maju wajib untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok lain, bisa memberikan pertanyaan, sanggahan maupun kritikan ataupun juga masukan seperti itu ya. Jelas ya teman-teman tugas untuk minggu selanjutnya, pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, karena waktu pembelajaran bahasa Indonesia ini sudah habis, Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Bapak harap pertemuan selanjutnya kita masih kelas IPA 2 ini tidak ada yang izin, sakit ataupun tanpa keterangan. Baik, Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri. Bila ada kekurangan, kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.